Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan yang mulia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Para menteri dan pejabat tinggi dari Malaysia dan Indonesia, rekan-rekan media, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Pertama-tama, kepada seluruh umat Islam, saya ucapkan selamat merayakan Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1447 Hijriah. Semoga Allah SWT, Tuhan Maha Besar, senantiasa memberkahi setiap langkah dan harapan kita. Saya hari ini sangat gembira dan berbahagia dapat menyambut Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim di Jakarta. Pak Anwar bukan saja sahabat saya, tapi sahabat seluruh rakyat Indonesia. Kunjungan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ini menunjukkan eratnya hubungan di antara kedua negara. Juga menunjukkan komitmen untuk kita terus memperkuat kerjasama di semua bidang. Dalam pertemuan saya dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim tadi, kita membahas secara intens masalah-masalah bilateral kedua negara, juga masalah regional ASEAN, dan juga masalah global. Kita tukar pandangan dan ternyata dalam banyak hal, hampir semua hal, pandangan Indonesia dan Malaysia sama. Kita punya pandangan yang sama menghadapi masalah-masalah tersebut. Di bidang bilateral, kita sepakat untuk mempercepat kerjasama di semua bidang, terutama bidang-bidang penting ekonomi, perdagangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan. Juga hal-hal yang telah menjadi masalah bagi kedua negara ini, kita berkomitmen, berkehendak keras untuk menyelesaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Masalah perbatasan, masalah-masalah yang menurut kami berdua adalah masalah-masalah yang harus kita selesaikan secepatnya demi kepentingan yang lebih besar, yaitu hubungan persahabatan dan juga hubungan kerjasama yang erat antara kedua negara yang memiliki banyak kesamaan. Bisa dikatakan kita memiliki sejarah yang sama, budaya yang sama, kemudian juga banyak di antara kita yang juga punya agama yang sama dan sebagainya. Saudara-saudara, sebagai contoh, kita sepakat hal-hal yang masalah perbatasan yang mungkin memerlukan waktu lagi untuk menyelesaikan secara teknis, tapi prinsipnya kita sepakat untuk mencari penyelesaian yang menguntungkan kedua pihak. Contoh, masalah Ambalat, kita sepakat bahwa sambil kita saling menyelesaikan masalah-masalah hukum, kita sudah ingin mulai dengan kerjasama ekonomi yang kita sebut joint development. Apapun yang kita ketemu di laut itu, kita akan bersama-sama mengeksploitasinya.
Jadi kita sepakat bahwa kita ini harus bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat kita masing-masing. Di tingkat global, kita membahas perkembangan konflik Iran-Israel, juga situasi terkini di Palestina. Kita tetap menganjurkan penyelesaian damai di semua pihak. Kita menyambut baik adanya gencatan senjata antara Israel dan Iran. Kita berharap ini bisa langgeng, bisa terus menuju penyelesaian yang damai. Mengenai Palestina, kita tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Hanya two-state solution yang bisa mengakhiri pertikaian tersebut. Indonesia dan Malaysia memandang perlu suatu upaya kolektif global untuk mendorong penyelesaian konflik-konflik secara damai. Saudara-saudara sekalian, kita ada pertemuan tahunan yang akan kita laksanakan bulan Juli yang akan datang, sehingga kita berharap masalah-masalah yang perlu diselesaikan secara teknis akan kita selesaikan pada saat itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya persilakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saudara saya yang saya muliakan, Datuk Seri Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, rakan-rakan menteri, rakan-rakan yang saya muliakan, sekali lagi ucap terima kasih dan penghargaan dan sambutan yang luar biasa. Ini sebenarnya kunjungan tidak rasmi kerja untuk bincang beberapa isu semasa, dua hala, sebelum kita adakan pertemuan yang agak lebih official akhir bulan nanti. Tapi demikianlah hubungan persahabatan saya dengan saudara Prabowo ini, masing-masing berusaha untuk mendekatkan silaturahmi dan juga menunjukkan persahabatan yang setia selama hampir setengah abad. Jadi dari pribadi dan family, saya ingin lahirkan rasa penghargaan yang setingginya. Dan oleh kerana semangat persaudaraan begitu rapat, kita ada masing-masing tanggungjawab untuk mengangkat martabat negara kita, ekonominya, investasi, perdagangan dan pelbagai bidang yang disentuh dan disinggung oleh Pak Presiden sebentar tadi, kebudayaan, pendidikan, research atau penyidikan dan semua bidang. Jadi itu arahan kita, instruksi masing-masing kepada rakan-rakan menteri dan officials adalah untuk menjadikan hubungan ini agak signifikan dan special. Hubungan ini boleh mendekatkan dan menyelesaikan semua isu-isu yang berbangkit, termasuk isu maritim, isu sempadan. Dan kalau nampaknya masih buntu sedikit perundingan dari segi hukum dan peraturan dan undang, maka tidak ada halangan untuk kita segerakan kerjasama ekonomi, termasuk yang disinggung tadi, Joint Development Authority, walaupun di kawasan Ambalan. Kerana kalau kita tunggu selesai, kadang mungkin mengambil masa 2 dekad lagi. Jadi kita manfaatkan waktu ini untuk mendapat hasil supaya memberikan keuntungan kepada kedua-dua negara dan membela nasib rakyat kita di kawasan yang agak jauh di perbatasan. Kita juga bicarakan soal sepadan yang lain, kadang-kadang di Malaysia seperti juga di Indonesia melibatkan provinsi. Kita umpamanya Sabah. Saya ucap terima kasih kerana kesediaan kita untuk meningkatkan hubungan dan saya percaya telah mengambil kira pandangan
wilayah Sabah, kita akan dapat memeterai penyelesaian yang agak lebih segera dan adil. Potensi investasi dan dagang negara kita ini terlalu besar. Tetapi kami berdua merasakan kita belum optimalkan keupayaan ini. Dan ini agak bukan dikesalkan, tapi maknanya tidak waras dari sudut kepentingan dan persahabatan yang terikat di kalangan kita. Saya setuju dengan gesaan Presiden supaya langkah-langkah yang munasabah apapun yang mungkin untuk kita tingkatkan investasi masing negara. Dalam menghadapi umpamanya isu tarif dan isu kekangan hubungan antarabangsa, kekuatan kita adalah kekuatan domestik, kekuatan bilateral dan kekuatan ASEAN. Dan ini kita harus bina dengan semangat yang ada di kalangan pimpinan. Ada juga perbincangan tentang isu-isu antarabangsa dan seperti mana rahasia umum, saya sentiasa hubungan dengan Pak Presiden supaya pandangan kita, pendirian kita hampir sama dalam banyak isu-isu internasional. ASEAN semasa Indonesia mengetuai, kami berikan dukungan yang baik. Dan sekarang bila sampai giliran Malaysia, Indonesia melalui Presiden, Menteri Luar dan Menteri-Menteri memberikan kerjasama yang luar biasa. Yang menyebabkan kita berhasil mengadakan sidang ASEAN, negara-negara Teluk, GCC dan China. Dan ini seperti mana juga rundingan tarif, walaupun ada kepentingan bilateral, tapi kita senantiasa ada hubungan supaya kita dapat mencapai maksimal yang mungkin dalam menghadapi isu-isu ini. Yang lain seperti mana kita tahu, Myanmar, saya ucap terima kasih sekali lagi kerana tekad kita untuk menyelesaikan dengan baik itu didukung oleh Indonesia. Dan Indonesia punya pengalaman dan sejarah untuk mengurangkan tekanan konflik kelompok-kelompok di Myanmar, dan saya telah minta jasa baik Bapak Presiden untuk menggunakan apa juga keupayaan militer, intelligence, bukan militer serangan, untuk sampai ke sana, runding, dapat mengikat persefahaman di antara semua kelompok kumpulan di Myanmar. Kita juga singgung keprihatinan kita tentang isu sempadan Thailand dan Cambodia, dan kedua-dua kita merasakan kita harus cuba dekati kedua-dua negara untuk meredakan dan mengurangkan suhu kehangatan ketegangan di antara kedua negara. Isu Gaza, seperti kita tahu, kita mengecam keras kebiadaban Israel yang terus membantai dan menyebabkan genosid di Gaza. Dan kita rasa selega buat sementara kerana ada ceasefire, gecatan senjata di antara Israel dan Iran. Malaysia umpamanya telah terlalu menyuarakan pandangan yang keras atas pencerobohan dan pelanggaran Israel ke atas Iran dan mendukung hak Iran untuk membalas supaya maruah, integriti, dignity negara Iran tidak tercemar. Tapi yang penting seperti mana disinggung oleh Presiden, ada keinginan kita bersama untuk perdamaian tercapai, bukan saja di antara Iran dan Israel, tapi seluruh Timur Tengah dengan jaminan hak rakyat Gaza dan Palestina sebagai satu negara yang bebas dan berdaulat. Terima kasih sekali lagi. Hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara kunjungan resmi Perdana Menteri Malaysia. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim meninggalkan tempat acara.